Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat datang di episode kedua. Kita akan ngebahas negeri Yaman dan pasukan gajah. Jauh di selatan Jazirah Arab, ada sebuah negeri yang sangat berbeda di Mekah. Jika Mekah adalah tanah yang tandus dan panas, maka negeri ini penuh dengan sungai-sungai yang mengalir, ladang-ladang yang hijau, dan kota-kota yang makmur. Ini adalah Yaman, negeri yang dijuluki sebagai Arabia Felix atau tanah yang beruntung. Yaman bukan hanya tanah yang subur, tetapi juga tanah yang kaya. Orang-orangnya memiliki sistem pertanian yang maju, sungai-sungai yang membawa air dari pegunungan, dan bendungan-bendungan besar yang mengalirkan air ke ladang-ladang mereka. Salah satu bendungan terbesar di dunia kuno ada di sini, yaitu Bendungan Ma'rib. Bendungan ini adalah sumber kehidupan bagi orang-orang Yaman. Dengan sistem irigasi yang luar biasa, mereka bisa menanam gandum, kurma, anggur, dan berbagai hasil bumi lainnya. Hasil panen mereka melimpah, menjadikan Yaman sebagai pusat perdagangan di selatan Jazirah Arab. Tapi bukan hanya hasil bumi yang membuat Yaman kaya. Negeri ini juga terkenal dengan rempah-rempah, kemenyan, dan minyak wangi yang sangat mahal di dunia pada saat itu. Barang-barang dari Yaman diekspor ke India, ke Romawi, dan bahkan Persia. Kafilah-kafilah dagang datang dari berbagai penjuru dunia untuk membeli barang-barang berharga dari negeri ini. Orang-orang Yaman bukan hanya pedagang dan petani. Mereka juga pembangun yang luar biasa. Mereka membangun kota-kota megah dengan rumah-rumah yang baru yang tinggi, istana yang indah, dan pasar yang penuh dengan barang-barang dagangan di seluruh dunia. Mereka juga memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Pada masa sebelum Islam, Yaman pernah diperintah oleh kerajaan-kerajaan besar, seperti kerajaan Saba yang terkenal dengan Ratu Balkisnya. Ada juga kerajaan Himyar yang sangat kuat, serta kekuasaan terakhir yang berada di bawah kendali kerajaan Kristen dari Habasyah yaitu Aksum, yang dipimpin oleh seorang gubernur bernama Abraha. Di bawah pemerintahan Habasyah, Yaman diperintah oleh seorang gubernur bernama Abraha. Dia bukan sekedar pemimpin biasa. Dia adalah panglima yang cerdas, ambisius, dan punya impian besar. Abraha tidak puas hanya menjadi seorang gubernur saja. Dia ingin Yaman menjadi pusat peradaban baru. Dia melihat bahwa di utara sana, Makkah adalah tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka datang bukan untuk berdagang, tetapi untuk beribadah di Ka'bah. Ini membuat Abraha berpikir, bagaimana jika aku bisa membuat Yaman menjadi pusat ibadah yang baru? Jika orang-orang berhenti datang ke Mekah dan mulai datang ke Yaman, maka Yaman akan menjadi lebih kaya dan lebih berkuasa. Dengan pemikiran itu, Abraha pun membangun sebuah gereja raksasa yang disebut dengan Al-Qulais. Bangunan tinggi, dindingnya dihiasi emas dan perak, atapnya menjulang tinggi ke langit. Tujuannya apa? Untuk menggantikan Ka'bah sebagai pusat ibadah di dunia Arab. Namun, ada satu masalah besar. Orang-orang Arab tidak tertarik dengan gereja yang dibangun oleh Abraha. Mereka tetap setia ke Ka'bah, mereka tetap datang ke Mekah. Bagi mereka, Ka'bah bukan sekedar bangunan, tetapi warisan dari nenek moyang mereka, dari Nabi Ibrahim dan Ismail, dan ini yang membuat Abraha sangat marah. Kemarahannya memuncak ketika suatu hari ada seorang laki-laki Arab yang datang ke Al-Qulais melakukan penghinaan besar. Dia mengotori gereja itu dengan kotoran.
Abraha pun murka. Dia merasa Ka'bah telah menjadi simbol penghinaan terhadap dirinya. Dan dari sinilah dia membuat keputusan yang akan mengguncang sejarah. Aku akan menghancurkan Ka'bah, katanya. Aku akan menjadikan Yaman sebagai pusat ibadah baru di dunia Arab. Aku akan memimpin pasukan terkuat dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Dan dengan tekad itu, Abraha pun mulai menyiapkan pasukannya. Pasukan yang berbeda dari semua pasukan yang pernah dilihat oleh orang-orang Arab sebelumnya. Karena kali ini, dia membawa senjata rahasia. Gajah-gajah perang raksasa yang akan menginjak-injak Ka'bah sampai rata dengan tanah, pikirnya pada saat itu. Inilah awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Sebentar lagi, pasukan Abraha akan bergerak maju ke Mekah. Sebentar lagi, pertempuran terbesar dalam sejarah tanah Arab akan terjadi. Tapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Allah sendiri akan turun tangan untuk menjaga rumahnya. Setelah Abraha merancang rencana dengan matang, Abraha tidak mau menunggu lebih lama. Dia ingin segera menghancurkan Ka'bah dan menggantikan Mekah dengan pusat ibadah yang baru di Yaman. Tapi untuk itu, dia membutuhkan pasukan yang kuat. Pasukan yang belum pernah dilihat oleh orang-orang Arab sebelumnya. Pasukan yang akan membuat mereka gemetar sampai ketakutan. Tapi pasukan biasa tidak cukup. Kuda dan unta sudah sering digunakan dalam perang. Dan dia tahu bahwa suku-suku Arab akan melawan dengan cara mereka sendiri. Jika dia ingin menghancurkan Ka'bah, dia butuh sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Dan disinilah Abraha membuat keputusan yang paling mengejutkan. Dia akan membawa pasukan gajah. Kenapa Abraha harus menggunakan gajah? Gajah bukan sekedar hewan biasa di medan perang. Dalam dunia peperangan, mereka adalah senjata yang sangat mematikan. Tidak ada satupun binatang jazirah Arab yang bisa menandingi ukuran dan kekuatan dari mereka. Ketika seekor gajah menyerang, dia bisa menghancurkan tembok dengan sekali dorongan. Dia bisa menginjak prajurit dalam satu langkah. Bahkan kuda-kuda perang pun ketakutan jika berhadapan dengan gajah. Itulah kenapa banyak kerajaan besar seperti Persia dan India menggunakan gajah dalam perang mereka. Dan sekarang Abraha akan membawa senjata raksasa ini pergi ke Mekah. Abraha mendapatkan gajah-gajah ini dari Afrika. Mereka adalah gajah perang yang telah dilatih untuk bertempur. Mereka tidak takut pada pedang, tidak takut pada panah, dan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Gajah terbesar yang dia miliki adalah satu ekor gajah raksasa yang diberi nama Mahmud. Gajah ini lebih tinggi dari semua gajah yang lain, lebih kuat dan akan menjadi pemimpin pasukan gajah saat mereka menyerang Ka'bah. Setelah mengumpulkan pasukannya, Abraha mulai bergerak. Dari Yaman, mereka berjalan melewati desa-desa dan perkampungan Arab. Mereka bukan hanya sekedar melewati, mereka merampas ternak, merampas perkampungan yang membuat orang-orang semakin takut dengan pasukannya itu. Tidak ada satupun suku yang berani melawan mereka. Bagaimana mungkin mereka membawa pasukan yang luar biasa besar, lengkap dengan gajah-gajah perang. Saat semakin mendekati Makkah, mereka merampas unta-unta penduduk. Salah satu yang menjadi korban adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati, yaitu kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kehilangan lebih dari 200 ekor unta. Orang-orang Makkah panik. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak punya pasukan sekuat Abraha. Mereka tidak punya gajah. Jika Abraha sampai ke Mekah dan Ka'bah akan dihancurkan, mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat pasukan Abraha semakin dekat, Abdul Muthalib mengambil keputusan yang tidak disangka-sangka. Dia tidak mengangkat senjata, tidak mengumpulkan pasukan, dan tidak menyiapkan pertahanan apapun. Sebaliknya, dia hanya berkata dengan tenang, "Aku adalah pemilik unta-unta ini, tapi Ka'bah itu milik Allah. Dia sendiri yang akan menjaganya." Abdul Muthalib percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan. Dia dan penduduk Mekah kemudian meninggalkan kota untuk berlindung di gunung-gunung sekitarnya. Ini Ka'bah berdiri sendirian,
tanpa perlindungan, tanpa pasukan, hanya dengan kuasa Allah yang akan menjaganya. Pasukan Abraha semakin dekat. Gajah-gajah mereka siap menghancurkan Ka'bah. Para prajurit mengangkat senjata, siap untuk melaksanakan perintah terakhir dari sang panglima. Mereka yakin dalam beberapa saat lagi, Makkah akan menjadi milik mereka, dan Ka'bah akan menjadi sejarah yang terlupakan. Tapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa Allah sudah menyiapkan pasukannya sendiri. Pada saat itu, Mekah sangat sunyi. Penduduknya telah pergi mencari perlindungan di gunung-gunung sekitar. Tidak ada satupun prajurit Quraisy yang bersiap melawan. Tidak ada satupun benteng yang dibangun untuk menahan pasukan Abraha tersebut. Hanya Ka'bah yang berdiri tegak sendirian di tengah kota tanpa perlindungan dan tanpa penjaga. Di luar Mekah, pasukan Abraha sudah bersiap. Ratusan prajurit berdiri dalam barisan yang rapi. Pedang-pedang mereka berkilau di bawah sinar matahari. Bendera pasukan berkibar tertiup angin. Gajah-gajah raksasa mereka berdiri tegak. Tubuh mereka dihiasi perlengkapan perang dan mata mereka tajam menatap ke depan. Di tengah pasukan, gajah terbesar bernama Mahmud berdiri dengan megah. Inilah gajah perang yang akan memimpin serangan ke Ka'bah. Abraha sendiri duduk di atasnya, dengan penuh keyakinan bahwa sebentar lagi bangunan tua itu akan runtuh di bawah kekuatannya. "Maju!" teriak seorang prajurit sambil mencambuk Mahmud, memberi isyarat agar gajah itu mulai berjalan. Tapi sesuatu aneh sangat terjadi. Mahmud tidak bergerak sama sekali. Prajurit itu semakin keras mencambuknya, tapi Mahmud tetap diam. Matanya yang tajam menatap ke depan, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. Gajah-gajah lain mulai gelisah, bergerak tidak beraturan, seolah merasakan sesuatu yang aneh di udara. "Pindahkan gajah ini ke arah lain," perintah Abraha. Mereka mencoba memutar Mahmud ke arah selatan dan Mahmud berjalan. Mereka mencoba memutar arahnya ke utara dan Mahmud bergerak lagi. Tapi saat mereka mengarahkannya kembali ke Ka'bah, Mahmud kembali diam. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa membuatnya melangkah ke arah rumah Allah. Abraha mulai marah. "Bunuh saja gajah itu jika perlu." Tapi sebelum prajuritnya sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba langit mulai berubah. Sebuah suara terdengar dari kejauhan, bukan suara drum perang, bukan suara pedang yang beradu, ini adalah suara sayap. Suara ribuan, tidak, jutaan sayap yang bergerak bersama di udara. Saat pasukan Abraha mengendadah ke atas, mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ribuan burung kecil terbang berkelompok memenuhi langit Mekah. Ini bukan burung biasa, mereka datang membawa sesuatu di cakarnya. Batu-batu kecil berwarna hitam yang tampak biasa saja. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah senjata yang dikirim langsung oleh Allah. Tiba-tiba, hujan batu pun dimulai. Batu-batu kecil itu tidak berjatuhan perlahan. Mereka turun dengan kecepatan luar biasa, menembus tubuh prajurit seperti anak panah yang menghantam kulit mereka. Satu persatu prajurit mulai berteriak kesakitan. Tubuh mereka berlubang, kulit mereka melepuh, daging mereka terkoyak tanpa bisa dihentikan. Gajah-gajah yang tadinya berdiri gagah kini mulai ketakutan. Mereka meraung, mencoba melarikan diri. Tapi kemanapun mereka pergi, hujan batu terus menghantam mereka. Mahmud, sang gajah terbesar yang tadinya tidak bergerak, ini berlari ke arah yang berlawanan. Sementara Abraha melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pasukannya dihancurkan dalam hitungan detik. Pasukan yang tadinya kuat kini menjadi lemah tidak berdaya. Tubuh mereka jatuh satu persatu menjadi seperti dedaunan kering yang dimakan ulat. Hancur tidak bersisa. Tidak ada perlawanan dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Abraha sendiri terluka parah. Tubuhnya penuh luka akibat hujan batu itu. Dengan sisa tenaga, dia mencoba melarikan diri kembali ke Yaman. Beberapa hari setelah melarikan diri, tubuhnya mulai membusuk. Luka-luka semakin parah dan akhirnya di tengah penderitaan yang tidak tertahankan, ia pun mati dalam kehinaan. Sementara itu, di Mekah, Ka'bah tetap berdiri. Tidak ada satupun batu yang tersentuh, tidak ada satu bagian pun yang rusak. Allah telah menunjukkan kuasanya.
Dia sendiri yang menjaga rumahnya. Dan tahun ini akan menjadi tahun yang paling diingat oleh orang-orang Mekah. Tahun di mana Allah menunjukkan tanah kebesarannya. Tahun di mana Ka'bah diselamatkan. Dan tahun ini juga adalah tahun di mana seorang bayi akan lahir. Seorang bayi yang akan membawa rahmatan lil alamin. Pernah berpikir nggak, kenapa Allah menurunkan atau mendatangkan pasukan gajah tepat di tahun yang sama saat Rasulullah lahir ke dunia? Karena apa? Karena Allah inginkan tahun ini diingat oleh seluruh manusia. Tahun di mana pasukannya belum pernah ada, tahun di mana Abrahanya bawa pasukan gajah yang belum pernah dilihat oleh warga Arab pada saat itu, tahun yang pasti akan diingat-ingat oleh orang-orang semua, dan di tahun itu pula lah Allah lahirkan seseorang yang istimewa. Bagaimana kelanjutannya? Kita sambung di episode ketiga. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi.